Justru Abraham itu percaya dulu, baru dapat visi. Itu Abraham, unik. Dan kemudian Abraham itu bertumbuh bukan karena dia sempurna, tapi justru dia bertumbuh percaya di tengah ketidakpastian, dan itulah imannya Abraham. Jadi menurut saya percaya dulu saja, baru nanti visi dikasih Tuhan, semua dikasih Tuhan. Iman itu bukan sugesti, iman itu adalah dasarnya firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengimani sesuatu yang Tuhan tidak katakan. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan yang Tuhan sudah berikan itu. Maka saya yakin semua hamba Tuhan itu sebetulnya mau kesabaran, ya, dan lain sebagainya, kebijaksanaan itu semua akan diproses. Jadi sebetulnya ketika kita melayani Tuhan, sebetulnya kita sedang menyediakan hidup kita di proses Tuhan untuk menjadi alat Tuhan sebagai kemuliaan nama Tuhan. Ya, wow. Coba kita semua katakan wow, 3, 1, 3. Wow, kebangetan kalau belum tahu program ini apa. Inilah program ngeteh, yaitu ngobrol sambil minum teh. Kalau gitu bagaimana kita minum teh dulu Bapak-bapak? Iya, oke. Mari Bapak Ibu semua, selamat ngeteh. Minum dulu baru ngobrol. Ya, kalau sudah seruput, ada rasa anget-anget, itu udah rasa enak, langsung siap untuk ngobrol. Apa yang kita obrolkan? Kita obrolkan banyak sekali ya. Apalagi ini adalah sesuatu yang pastinya bisa menjadi, saya bisa katakan bisa menjadi bahkan panutan barangkali ya. Panutan untuk setiap kita hamba Tuhan, yaitu Anda semua. Apapun dimensi pelayanan yang sedang Tuhan percayakan untuk Anda lakukan ya. Tapi khususnya untuk Bapak Ibu Gembala Sidang yang ada di 5 wilayah Jakarta. Dan tentunya program ini nggak hanya untuk Gereja Bethel Indonesia saja. Karena ada banyak juga teman-teman sahabat-sahabat dari indenominasi juga. Mereka juga suka banget nonton ini. Karena mereka merasa semakin dibekali dengan nilai-nilai kebenaran. Mereka semakin bertambah pengetahuan. Jadi tidak salah kalau kita dalam program ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten ya. Saya bicara bukan hanya dari sisi pengetahuan teologi secara akademis ya, tetapi juga kompeten dalam berapa lama sudah melayani ya, pengalaman jatuh bangun dan juga pengalaman pribadi dengan Tuhan, kehidupan pribadi beliau seperti apa. Supaya apa? Supaya ini bisa menjadi contoh yang real untuk bisa kita jadikan sebagai panutan, karena kita juga meneladani tokoh-tokoh Alkitab. Tentu satu-satunya panutan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sebelah kiri kita sudah ada sahabat Bapak Ibu semua yang pasti Anda sudah kenal. Beliau adalah Kabid Teologi BPD GBD Jakarta. Beliau adalah Bapak yang terkasih Pendeta Bun Mintat, Gembala Sidang GBI Glory United Kelapa Gading. Shalom semua. Ya, suaranya penuh dengan kebijaksanaan. Ya, tidak jauh dari figur yang akan kita bahas hari ini. Juga di hadapan saya ini beliau juga tidak kalah rendah hati juga. Beliau sangat low profile. Perjuangan beliau bersama sahabat beliau yang pasti Anda sudah tahu. Salah satu gembala sidang yang paling banyak gereja, cabangnya, rayonnya, rantingnya luar biasa. Nah, beliau ini gembala sidang GBI Upper Room Pejaten Village. Dan beliau sebagai wakil 1 BPD GBD Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Sabto Edi. Iya, shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Ya. Sudah bisa nebak belum? Kalau bisa nebak bisa ditulis di kolom komentar. Siapa sahabat beliau yang seperjuangan? Ya, bagi yang jawabannya sudah benar, teman-teman bisa dapat hadiah. Ya, saya pilih hadiah. Apa hadiahnya? Hadiah untuk bisa datang ke rumah kita bersama, yaitu BPD GBD Jakarta, dan merasakan teh yang kita hirup selama syuting ya. Ya, tidak kalah kompeten juga seorang hamba Tuhan yang juga sahabat kami juga. Beliau juga sangat rendah hati. Bapak Pendeta Daniel Ekotan. Beliau Gembala Sidang GBI Gregorio Sunter. Khususnya di kawasan Sunter Bisma ya. Bisma Sunter ya. Puji Tuhan ya. Dan yang pastinya untuk semua keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, kita beri tepuk tangan apresiasi untuk tim dari media Ngobrol Teologi ya.
ada Pak Nelson dan juga ada Kak Hizkia ya. Juga ada salah satu sahabat kita juga yang tidak bisa kita sebut karena beliau tidak tampil di sini ya, yaitu Bapak Pendeta Petrus Lugowo. Gembala dan Iya. Master Dulu. Oke, Abram atau Avram. Coba kita langsung ke teologinya dulu nih. Avram atau Abram. Apa yang bisa menjadi landasan firman Tuhan untuk sebagai pengetahuan para hamba Tuhan bahwa sebenarnya itu yang benar itu Abram atau Abraham atau Avram sesuai dengan teks Ibrani. Terus kita orang Indonesia baca Indonesia aja lah Abram. Iya kan? Betul gak? Iya ya. Jadi karena yang lebih penting bukan itunya ya, esensinya adalah apa? Bisa Pak Bun sampaikan nggak kalau dari sisi seorang hamba Tuhan yang esensial dari tokoh Abraham itu apa sih? Iya, Bapak orang beriman. Nah, itu semua pendeta Iya, sudah. kan esensial itu kan, paling esensial. Ya, tapi pada dasarnya seorang hamba Tuhan manusia, mereka juga daging, kami juga daging loh. Pak kadang-kadang yang kelihatan Kelemahannya maksudnya. mengecewakan. Kelemahannya. Iya, kira-kira apa gitu loh. Ya tanya itu esensinya, itu bukan Iya. esensi mah itu kelemahan. Bukan esensi untuk bisa jadi panutan. Nanti baru ke kelemahannya. Oh iya, panutan berarti imannya, kesabarannya. Kesabaran untuk Kesabaran menanti janji Allah. Tuhan. Iya. Ada orang bilang sabar ada batasnya. Anda setuju nggak Pak? Ketika dari sisi manusia, hamba Tuhan juga ada batasnya nih kalau sabar. Saya suka pernah dengar begitu juga soalnya. Kalau dari pengalaman Anda Pak? Jadi kesabaran kalau kita orientasikan kepada hasil pasti akan kita menjadi tidak sabar. Tapi kalau kita melihat Allah yang kesabaran Tuhan, maka kita akan bisa tanpa kita sadari kita menjadi orang yang sabar juga. Berarti orientasinya jangan ke hasilnya dulu. Ya, jangan ke permohonan kita, permintaan kita ataupun itu, tapi permohonannya adalah, tapi orientasinya kepada Tuhan yang memberikan janji itu kepada kita. Ada salah satu dari rekan kita juga sudah mulai nggak sabar jadi gembala sidang nih Pak Daniel. Karena ternyata kok gerejanya tidak cepat bertumbuh. Katanya janji Tuhan mau jiwa-jiwanya ini akan banyak dan segala macam. Kok ternyata pertumbuhannya cuma segini-segini, seplek dua plek gitu loh. Kayaknya ini bukan panggilan saya. Jauh di luar ekspektasi ya. Jauh di luar ekspektasi. Kalau tadi kan orientasinya saya tidak memikirkan hasil nih, tapi mau sampai kapan? Nah, ini kan pertanyaan yang muncul terkadang bisa diperkatakan tapi hanya di dalam benak, disimpan dalam hati. Kalau dari pandangan Anda secara pribadi berdasarkan Abraham sebagai tokoh Alkitab yang bisa dijadikan sebagai dasar panutan pelayanan seorang hamba Tuhan, apa yang harus jadi modal kita? Oh itu tepat sekali. Jadi justru Abraham itu percaya dulu, baru dapat visi. Itu Abraham, unik. Dan kemudian Abraham itu bertumbuh bukan karena dia sempurna, tapi justru dia bertumbuh percaya di tengah ketidakpastian, dan itulah imannya Abraham. Jadi menurut saya percaya dulu saja, baru nanti visi dikasih Tuhan, semua dikasih Tuhan. Percaya dulu saja. Apakah iman semudah itu dari sisi teologis? Saya begitu sih. Iya. Makna teologis kata iman untuk bisa diterapkan secara aplikatif sebagai hamba Tuhan, khususnya untuk di Gereja Betel Indonesia. Kita kan terkenal hamba Tuhan yang berapi-api, rohnya menyala-nyala, ya kan. Iman itu gitu, bukan sugesti. Iman itu adalah dasarnya firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengimani sesuatu yang Tuhan tidak katakan. Oke. Oke, saya mau langsung kasih pertanyaan nih buat sesama hamba Tuhan. Kalau mungkin saat ini sampai hari ini, sampai kita kan sudah mau menjelang akhir tahun ya, nggak berasa ya, sudah di bulan November. Dan Anda masih menunggu nih ceritanya, menunggu proses, kemudian Anda sabar. Dan ketika Anda menyaksikan ini, apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebagai pokok doa terkait dengan pelayanan Anda, baik itu secara khusus sebagai gembala sidang dalam pengembalaan maupun juga janji pribadi Tuhan yang Anda pegang sampai hari ini. Ada lagu janjimu seperti fajar di pagi hari. Terus? Tetapi kadang-kadang pelayanan malah sampai pagi hari. Akhirnya gak sempat doa pagi. Apa pandangannya Pak? Silakan. Janjimu juga. Wah ini pelayanan pulang pagi Pak. Wah mau doa udah mata sudah berat gitu kan. Lalu ya udahlah, Tuhan juga sudah tahu saya sudah capek. Toh saya melakukan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Apakah ini dibenarkan kalau dari sisi
seperti imannya seorang Abraham. Pendeta ini beriman loh. Dia percaya bahwa Tuhan mengerti apa yang dia lakukan. Nggak usah doa pagi dulu, nggak apa-apa. Karena saya pulang pagi nih pelayanan. Iya. Benar nggak itu? Nah, jadi kalau kita orientasi kepada Tuhan, tadi seperti dibilang tadi ya, percaya dulu dan lain sebagainya ini. Jadi kita akan pasti kalau kita ini melihat Tuhan, segala sesuatu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan yang Tuhan sudah berikan itu. Maka saya yakin semua hamba Tuhan itu sebetulnya mau kesabaran, ya, dan lain sebagainya, kebijaksanaan itu semua akan diproses. Jadi sebetulnya ketika kita melayani Tuhan, sebetulnya kita sedang menyediakan hidup kita di proses Tuhan untuk menjadi alat Tuhan sebagai kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak semua yang kita impikan, semua yang kita inginkan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ini menyerahkan hidup kita, kita percaya kepada Dia sungguh-sungguh dan kita lakukan bukan untuk manusia, nanti kita akan diproses dari satu tangga kepada tangga yang lain. Dan ketika dalam waktu tertentu kita melihat tangga mana yang sudah kita capai, ternyata kita jauh sekali sudah diangkat tinggi oleh Tuhan. Di luar kemampuan kita, di awal kita dipakai Tuhan. Jadi maksudnya kalau secara praktisnya dari sisi kita sebagai manusia, nggak salah juga kalau seorang hamba Tuhan bolehlah sedikit menoleh sedikit ke belakang gitu, dari mana kita dulu berasal gitu ya Pak. Supaya kita bisa selalu mengingat bagaimana Tuhan sudah membawa kita sampai titik mana gitu. Tapi kalau itu dilakukan oleh Abraham, tadi kan bicara mengenai kekurangan. Apakah sebuah kekurangan ketika Abraham memutuskan untuk mengambil keputusan memiliki keturunan dari seorang budak? Kalau dari pandangan teologisnya bagaimana? Iya, jadi sebenarnya kan harusnya itulah salah satu kita bilang kekurangan atau kelemahan Abraham ya. Harusnya kan kesabaran menanti itu kan ada, Alkitab udah berulang kali mencatat sisi-sisinya dia kan situ kan. Gitu. Jadi memang dibutuhkan sebuah keteguhan hati dalam hubungan dengan Tuhan. Zamannya Abraham belum ada Alkitab loh yang betul, ya. Iya. Semua disampaikan ya secara kita harusnya kan fasilitas kita lebih banyak dibandingkan Abraham. Kita punya Alkitab, PLBB, punya orang-orang punya orang-orang yang banyak gitu. Betul. Kita landasannya harus itu gitu. Ya kan? Tapi ya risikonya kan sudah tahu bersama karena Abraham akhirnya ambil keputusan kan menghampiri Hagar karena permintaan istrinya kan. Betul. Jadi apakah mungkin Abraham memandang Sarah sebagai penolong sehingga ia menghargai apa yang digagaskan diinisiasi oleh istrinya? Kalau dari Pak Daniel? Iya, ya pastinya Abraham sayang sama Sarah ya. Dan tapi ada kemungkinan juga ya ini Abraham akhirnya juga belajar di sini bahwa ada saat di mana dia memanipulasi bersama-sama dengan Sarah karena janji Tuhan itu seolah-olah nggak datang ya, dia kehilangan motivasi, kemudian melihat kondisi mereka sudah semakin tua gitu ya kan, dan kemudian kan memang Abraham itu bertumbuh bukan hanya dari pewahyuan, tapi dia bertumbuh, ini keunikannya Abraham ya, dia bertumbuh dari proses. Ya, jadi ada jatuh bangunnya tentunya ya. Nah, dan kemudian di situ Abraham mungkin ketika dia sudah tidak bisa memotivasi diri sendiri, dia mulai memanipulasi, ya kan, bersama-sama dengan Sarah. Dia pikir ini bisa jadi jalan dan sebagainya. Tapi justru di situ kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Abraham bisa membedakan antara kehendak Tuhan dan manipulasi manusia. Jadi maksudnya Allah itu selalu mengizinkan ketika seseorang hamba Tuhan dalam tanda kutip berinisiatif untuk memanipulasi sedikit dengan create dan juga ide-ide yang ya menggelitik supaya kelihatan lebih dipercepat gitu. Jadi Allah selalu mengizinkan atau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah? Pastinya sih kalau di dalam diri kita hamba Tuhan ya pasti Roh Kudus juga memberitahu ya kepada kita. Tapi tentunya kan keputusan tetap di tangan kita ya. Bagaimana kalau ternyata banyak gembala sidang keputusan di tangan istri? Nah bisa jadi. ini sebetulnya kadang-kala kan gini. Kadang-kala di dalam anak tangga itu kita
berhenti di satu tangga tertentu. Dan itu kadang-kala waktunya sangat panjang. Belum tentu setiap tangga itu waktunya memiliki waktu yang sama. Maksudnya Pembentukan kita ini. Ya. Jadi dengan jaraknya yang sama gitu ya Iya, maksudnya. jadi artinya dalam dimensinya sama gitu maksudnya. Iya, Dimensi nggak begitu. Kadang-kala waktunya. kita dalam satu tangga, ketika kita sedang dibawa Tuhan untuk naik dari satu tangga ke tangga berikutnya, Itu jalan dulu maka panjang. di satu tangga ini kita lama di tempat itu. Dan itu kadang-kala yang harus terlihat bahwa kita sedang dibentuk, diproses dalam kesabaran kita. Bahwa pasti janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Itulah yang namanya iman dan percaya itu. Apakah itu artinya maksudnya istri bisa dipakai Tuhan untuk membentuk karakter seorang hamba Tuhan Gembala Sidang? Nah, seperti Pak Jangan istri anjing aja bisa pakai bentuk iya, kamu bisa jadi dipakai, sabar. ya, Kan? semuanya. Ya. Bicara anjingnya jangan ke saya Pak. Masih anjing peliharaan. Anjing kita di rumah. Jadi saya belum apa yang dibicarakan tentang istri ikut membantu wujudkan apa dengan kan kita harus mengerti dulu apa janji Tuhan kepada kita kan. Kalau masalah pelayanan umum itu pengembangan gereja kalau ide sebatas itu kan masih hal yang wajar. Oke, gitu. jadi masih Kalau wajar. Kalau Sarah kan itu advice yang kurang wajar kan Abraham kan. Itu kan beda kan. Berarti kalau misalnya ada di luar sana yang mengatakan bahwa istrinya mendapat hikmat dari Roh Kudus untuk menyuruh suaminya menikah lagi supaya ada keturunan supaya ada keturunan dari pelayanan suaminya sama seperti Sarah yang juga berinisiatif untuk mengambil wanita lain, dibenarkan atau tidak? Tidak bisa, itu kan melanggar prinsip besar kita. Jadi mohon maaf sudah terjawab ya, enggak karena ada yang bertanya Pak. Pada dasarnya harus dengan sesuai dengan Tuhan. Karena sudah Iman kita. sudah cukup lama, sudah hampir 25 tahun belum dikaruniai anak dan itu bujuk proses yang cukup menyakitkan dan melelahkan secara manusia, menguras tenaga dan energi. Belum lagi dihadapkan dengan persoalan-persoalan di jemaat dan lain sebagainya. Belum lagi dengan tuntutan dan juga pertanyaan dan juga pernyataan dari jemaat ketika mereka memberkati, oh belum dikaruniai anak. Apalagi dengan adanya mereka sering mengandalkan program-program. Terkadang ada secara manusia kan jemaat langsung bisa berceloteh secara langsung dan itu tidak bisa disalahkan gitu loh. Sehingga muncullah ide ini gitu. Tapi dia bicarakan dulu ke suaminya Pak. Enggak, itu ide dari mana? Ide katanya setan habis itu kan. habis doa katanya. Itu ide nggak benar. Karena bahkan kalau kita perhatikan Rasul Paulus mengatakan yang beristri itu seolah-olah tidak beristri. Membeli seolah tidak memiliki kan. Kan mengingat akhir zaman yang semakin dekat begini gitu. Supaya kita jangan dibawa kepada kesulitan-kesulitan yang tidak seharusnya yang membebani pelayanan kita. Apalagi nasihat-nasihat begitu yang sudah jelas-jelas gelap begitu kan repot. Gitu. Nah, bagaimana untuk membedakan antara tuntunan Roh Kudus dengan gagasan yang muncul dan itu menganggap, saya suka nih dengan tadi penjelasan Pak Bun Mintat, iman itu bukan intuisi ya tadi dikatakannya. Apa? Bukan sugesti. Bukan sugesti. Bukan sugesti. Bagaimana untuk cara membedakan itu secara praktikal Pak? Ya firman Tuhan dalam dasarnya ketika kita memang Tuhan bisa bicara hal yang praktis yang tidak ditulis Alkitab ya. Contohnya buka toko di mana kan Alkitab nggak ketemu kan. Di Makan Dua atau di Tanah Abang nggak ada ketemu. Itu masih dalam kerangka tapi kan ada acuan bingkai besarnya kebenaran firman Tuhan itu. Kita harus perhatikan di sana. Jadi kalau nasihat-nasihat termasuk bisikan hati, suara batin, semua harus diacu kepada kebenaran prinsip membingkai kebenaran itu. Nasihat istri suruh nikah lagi itu nggak benar itu kan. Oke, kan tertulis bahwa Sarah tertawa lalu kemudian dia bisa mendengar yang Allah katakan. Kenapa kamu tertawa? Enggak, aku tidak tertawa gitu kan. Nah, kamu tertawa gitu. Karena kan dia sempat merasa bahwa bagaimana mungkin saya hamil, saya sudah tua gini gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang muncul di impresi hati kita. Sebagai gembala sidang, hamba Tuhan yang ada di dalam payung Gereja Baptis Indonesia, kita sebagai hamba Tuhan karismatik. Yang dalam konteks beberapa orang yang belum memahami kedalaman bagaimana penyembahan dalam roh, seringkali menganggap apa yang menjadi keputusan kita itu adalah intuisi kita. Nah, kalau kita mengacu dari tokoh Abraham, apa yang bisa Pak Sabto ambil untuk menjalankan penggembalaan sehingga ketika ada pertanyaan dari jemaat, ini cuma maunya dia aja, gitu. Apa suka-suka dia sebagai hamba Tuhan. Padahal itu adalah benar-benar guidance dari Roh Kudus yang berbicara secara real di dalam impresi hati kita. Untuk menjelaskan itu seperti apa, Pak? Yang pertama dulu ya sebelum itu, maka Abraham itu ketika dipanggil di dalam Kejadian 12 ayat 1.
maka berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi artinya ada landasan firman. Seperti yang dikatakan Pak Bun. Jadi kalau kita belum sampai ketemu daripada apa yang Tuhan perintahkan atau firmankan, maka jangan melangkah gitu loh. Tapi Abram ini ketika berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah, dan ada perintah yang diberikan kepada dia. Berikutnya adalah janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada dia. Aku akan membuat engkau menjadi dan seterusnya. Nah, di dalam pengembalaan kita juga seringkali demikian. Salah satu contoh yang sangat sederhana adalah ketika saya sudah ada di mall ini dan ditempatkan di tempat yang nyaman dan juga tersembunyi dan tinggal bagaimana saya harus mengembangkan gereja. Tapi justru di tengah-tengah itu manajemen berubah, lalu saya harus berpindah dalam keadaan mendadak. Seperti hal-hal demikian ini harus membutuhkan kita harus yakin dan pasti bahwa ini bukan karena manajemen memerintahkan saya untuk berpindah ke lantai 3 lagi, ke bawah lagi. Tapi saya harus bisa menemukan kenapa, apa yang Tuhan katakan dalam kejadian seperti demikian. Ini namanya harus kita punya iman seperti demikian. Sehingga saya bisa jelaskan itu kepada setiap jemaat, bahkan kepada pengerja, kepada jemaat kita pada waktu kita berkhotbah. Kenapa harus di upper room itu? Kenapa harus di upper room? Dan kenapa harus sekarang berpindah lagi ke bawah? Oke, boleh bagi nggak sedikit apa sih yang Anda lakukan, Pak? Iya, sehingga kita harus renungkan firman Tuhan. Artinya ada satu dua pribadi itu pasti. Iya, jelas kita harus hubungan dengan Tuhan itu tidak boleh terpengaruh oleh keadaan kita. Nggak bisa on off lah ibaratnya. Nggak bisa on off. Harus tetap. Sehingga itu yang kita jaga sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, pejabat Tuhan. Dan sehingga ketika kita sudah menemukan, kita akan ngerti dengan pasti, orang juga akan bisa merasakan ketika kita berbicara bahwa itu dari Tuhan. Contohnya ketika disuruh berpindah, bahwa Tuhan itu akan menuntun kita seperti tiang awan, tiang api. Jadi pada waktu bergerak, ya kita harus bergerak. Walaupun itu mungkin karena dari ada manajemen yang suruh pindah. Walaupun kan Tuhan kan bisa bekerja dalam segala sesuatu. Dan untuk mendatangkan upper room itu sebagai kebaikan untuk gerejanya Pak Sabto ya, kira-kira demikian ya. Sekarang ini saya harus pindah ke bawah, membutuhkan biaya yang mahal dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah menemukan bahwa ketika kita harus berpindah ini, bahwa Tuhan menyuruh kita yang tidak nyaman, seperti bangsa Israel, maka tidak nyaman. Maka ketika disuruh pindah itu, kita harus percaya bahwa kita sedang dituntun oleh vision, bahwa ini ada rencana Tuhan. Semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu nanti di tengah-tengah, seperti kata Pak Daniel, nanti kita akan temukan itu bahwa ada persediaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya, sehingga perkataan iman kita ini akan dibela oleh Tuhan. Jadi akan ditunjukkan bahwa kamu waktu itu salah, dan waktu itu kamu benar ketika seperti ini. Nah, gitu. Sebenarnya ada pertanyaan secara personal tapi ke Pak Sabto, tapi saya ke Pak Daniel dulu ya. Nanti baru Pak Bun Bintar di sisa waktu. Saya ditanya juga. Iya dong. bukan referensi aja. Kalau nggak ditanya-tanya. Oh iya Pak, tapi sebelumnya Pak, soal Abraham ini Pak, kita nggak bisa lihat Abraham dan Sarah dengan perspektif orang modern. Justru Abraham ini kan dalam proses pembentukan Alkitab, dia kejadian Pak. Jadi dia awal terbentuknya Alkitab. Jadi pasal-pasal ini belum menyatu. Jadi dari mana kita bisa mengambil perspektif yang tepat untuk bisa mengambil tokoh Abraham dan Sarah sebagai panutan keseharian kita sebagai hamba Tuhan? Jadi justru kita lihat contohnya Abraham dan Sarah ini kemudian ternyata dia memanipulasi dan akhirnya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita belajar dari situ justru. Jadi kita jangan mencontoh lagi. Iya, betul. Kita jangan meniru itu lagi gitu. Jadi ada pelajaran hidup dari Abraham dan Sarah. Ya ini kan tokoh-tokoh awal. Jadi pasal-pasal ini, firman Tuhan ini, Alkitab belum terbentuk, ini masih kitab Kejadian. Nah, disitulah kita belajar sesuatu, kayak pelajaran anak SD, jadi belajar sesuatu di situ. Ini pelajaran itu. Jadi kita jangan ulang lagi kesalahan-kesalahan itu. Dengan bahasa lain, kalau Tuhan sudah janji sama Abraham jangan berusaha menggenapi dengan caranya, betul. Biar Tuhan yang menggenapi. Betul. Ya itu yang saya suka dari obrolan teologi. Karena itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Karena kan Abraham dan Sarah itu kan berusaha menggenapi cikal bakalnya gitu loh. Lalu kita salah kaprah dalam meneladani dari sisi yang keliru. Tapi ini benar, jangan berusaha menggenapi. Tapi penyakit kita sebagai manusia, sebagai pendeta, kadang-kadang kita suka
dalam tanda kutip menggunakan kekuasaan untuk mempercepat penggenapan itu. Iya, karena on off tadi itu kan akhirnya kan bisa. Berarti terjawab untuk sahabatku ya. Sekalipun engkau tuh sudah capek pulang pelayanan itu subuh jam 3:30 pagi. Setengah jam lagi adalah waktumu adalah biasa berdoa. Tapi matamu sudah berat. Jangan langsung tidur dan jangan berseloroh bahwa udahlah besok aja lagi gitu ya. Tetapi ada baiknya kita tetap ambil waktu khusus. Sekalipun mungkin hanya beberapa belas menit, tidak seperti biasa, tapi bukan mengurangi kualitasnya kita untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini pertanyaan terakhir. Saya minta waktu sedikit sama teman-teman media. Pak Sabto, saya mengusung pertanyaan yang juga terjadi di lapangan. Dia mah enak, kenapa? Begitu pindah, kurang modal, bisa minta, soalnya kan ada sekretariat pusat misalnya gitu ya. Sama seperti statusnya seperti Pak Sabto. Loh kalau saya ini kan sendiri, mau minta sama siapa? Gitu. Nah, tapi marah-marahnya ke saya waktu itu. Padahal saya nggak tahu apa-apa ya. Curhat nih. Saya cuma bilang, ya sudah terus gimana dong? Terus maksudnya apa? Maksudnya kamu mau merubah status atau bagaimana? Enggak. Tapi kita nggak bisa dong pukul rata kayak begitu. Loh. Pergumulan setiap hamba Tuhan itu sama. Kita jangan lihat bagaimana sisi manusianya bahwa karena teman kita yang satu itu beruntung karena ada sekretariat yang lain yang lebih besar. Bukankah kamu punya sekretariat langsung dari Tuhan sendiri? Tinggal tunggu sabar waktunya aja, kenapa sih? Betul nggak Pak Daniel? Ketika Anda harus pindah, Anda pun juga pasti tidak ada cara bagaimana berserah. Dan Pak Sabto pun tidak sepenuhnya bergantung kepada secara organisasi di sekretariat penuh ya. Bisa dipastikan begitu ya. Artinya secara personal Anda pun juga mengambil bagian sebagai hamba Tuhan. Ditutup Pak. Bagaimana cara untuk kita bisa mengatasi rasa ketidakadilan sama seperti Abraham juga kan merasa tidak adil puluhan tahun sudah percaya dengan Allah yang hidup tapi kita jatuh dalam konteks supaya kita pelayan ya. Betul, dari pelayan Tuhan. Jadi yakinkan diri kita kan panggilan Tuhan kepada diri kita. Ya, kalau kita yakin Tuhan yang panggil kita pasti bergantung kepadanya. Ya, kita tidak akan bergantung kepada sumber yang lain. Seberapa penuh seorang Pak Bun Mintat bergantung penuh kepada Tuhan? Anda juga kan punya usaha? Enggak, saya nggak punya usaha. Saya full dari remaja melayani Tuhan. Jadi terjawab ya. Jadi tolonglah kabar-kabar yang nggak pernah bekerja di dunia sekuler. Sudah terjawab ya. Biasalah teman-teman kita kan suka menganggap. Jadi kalau tapi soalnya tampilan itu sebelahnya tuh pasti bisnismen itu. Ini bisnismen ladang pekerjaan Tuhan masalahnya. Kayak kita ya gereja kan waktu saya pisah gereja ya. Akhirnya Tuhan ya kita nggak. Ya Tuhan siapin ruko buat kita, dikasih jadi milik gereja malahan. Haleluya. Ya, milik gereja. Terkadang dikasih Tuhan, ke pribadi, tapi kita membalikkan ke nama gereja. Terkadang Tuhan bergerak seperti itu. Terkadang juga Tuhan memberikan sebuah cara untuk kesempatan masih mau nggak percaya. Ketika yang kita lihat belum seakan-akan membentuk kita untuk ke rencana Tuhan yang mulia itu. Jadi jangan merasa ketika kita dipercaya pelayan itu seolah punya kita gitu loh. Kalau kita berjuang mati-mati itu kan punya Tuhan. Apakah Abraham sempat ngerasain punya saya? Kalau Abraham mungkin beda ya kan anak kan berkeluarga gitu. Kalau kita gereja lebih skopnya lebih itu kan. Iya. Jadi apa yang bisa Anda kasih pesan buat teman-teman gembala kita nih? Jadi kalau kita melayani jangan membandingkan gereja satu dan yang lain. Yakinkan diri kita, panggilan Tuhan ke kita. Betul. Ya. Kan masing-masing beda. Jangan pakai baju kita ke orang lain atau orang lain ke kita gitu. Nah, ukuran baju Pak Bun Bang. Biasanya gitu ukurannya. Aku pinjem dong. Sebab kalau kita ukurkan hanya berdasarkan jumlah fasilitas, udah banyak hamba Tuhan tidak berhasil. Pada misionaris yang dulu pergi ke India, saya terima kasih udah bangun. Sudah kasih hook langsung sebagai penutup. Abraham berhasil untuk menjadi bapak orang-orang beriman, bapak segala bangsa. Abraham berhasil untuk mengalahkan kedagingannya ketika ia harus menyerahkan Ishak. Apa sih kacamata keberhasilan pendeta di GBI menurut Pak Sabto? Oh, saya sangat bangga dengan saya ada di GBI ini. Apa? Karena satu hal, justru kita ini dengan tata gerejanya dan lain sebagainya, kita ini harus single fighter gitu ya. Gembala itu harus berjuang betul-betul. Belajar menjadi besar mengandalkan Tuhan. Iya, betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi seperti Abraham ini teladannya adalah
iman yang betul-betul dia dipanggil, lalu untuk diberikan janji dan dia harus pegang itu sungguh-sungguh walaupun pernah dia gagal, tapi Tuhan yang tidak pernah gagal dia tunjukkan. Aduh, ini yang bapak-bapak sambutkan tadi nih bertiga ini bikin saya dari tadi tuh nggak berhenti damai sejahtera banget sampai merinding-merinding bagaimana gitu loh. Benar, itu benar. Jadi kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Yes. Ketika dia terus beriman kepada apa yang tidak terlihat sekarang. Iya. Dia sudah tua dan lain sebagainya. Dan itu di Ibrani, di Perjanjian Baru pun dikatakan di sini bahwa Abraham itu menjadi contoh karena bagi kita karena iman Abraham. Maka ada sesuatu yang kelihatan dari Abraham, yaitu yang namanya ketaatan. Ya, ketaatan itu beda sama nurut. Padahal ya. kan gagal ya, betul. Padahal gagal, dia gagal harus dengar suaranya. Tapi justru dari situ maka terlihat bagaimana Abraham akhirnya menerima segala sesuatu dan terbukti janji Tuhan itu kepada kehidupannya karena dia terus taat menjadi hamba Tuhan itu. Oke. Singkat saja Pak Daniel, dari pengalaman Anda sebagai gembala sidang harus pindah lokasi. Kalau dari sisi keimanan, apa yang membuat Anda mampu tetap bertahan sampai hari ini dan percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu berjalan sampai hari ini? Iya, tentunya kalau saya pernah mengalami itu juga, ya. Dan ya pokoknya jalanin aja. Kalau saya sih pokoknya jalanin aja. Saya yakin Tuhan tolong karena ini gereja Tuhan, ya. Tuhan yang buka. Dan kemudian di atas batu karang ini bahkan alam maut tidak dapat menggoncangkannya. Amin. Maka saya jalanin saja. Tentunya ya seperti Abraham. Jadi dalam arti imannya Abraham itu tumbuh bukan karena dia sempurna, tapi karena dia taat. Tentunya ada bolong-bolongnya, ada salah-salahnya. Saya juga tentunya ada bolong-bolongnya, salah-salahnya. Tapi terbukti sampai sekarang bisa pindah dan kemudian sampai sekarang tetap ada gitu. Ya, saya bisa mengerti yang disampaikan Pak Sabto, Bapak Ibu. Kenapa? Dengan adanya tata gereja itu sebenarnya salah satu alat pendukung supaya pelayanan kita itu paling tidak secara organisasi sempurna gitu ya. Secara manusia secara organisasi sempurna. Ya pada akhirnya memang hanya kasih setia Tuhan yang menyempurnakan setiap pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Kalau misalnya Anda merasa bahwa Anda sampai saat ini masih belum mencapai target Anda, mungkin bisa Anda tanyakan ya. Kalau Anda tanyakan itu mungkin harus diganti kali ya. Jangan target kita ya, targetnya Tuhan. Karena kita semua percaya Gereja Betel Indonesia juga bukan milik manusia, tapi milik Tuhan sendiri. Amin. Dan apa yang ada di Gereja Betel Indonesia yang sudah dibangun dari peletakan batu pertama dan gagasan pertama, itu pun semua saya percaya kita beriman, itu adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri melalui hikmat Roh Kudus. Sehingga keberhasilan gereja kita itu bukan lagi dari apa yang orang lihat, tetapi sampai Tuhan memandang kita bisa menikmati apa yang dijanjikan indah pada waktunya. Tuhan. Amin. Jadi untuk itu kalau misalnya ada saran atau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi silakan tulis di kolom komentar. Kalau Anda merasa pengen ngobrol langsung, silakan datang ke BPD GBD Jakarta. Alamatnya di Jalan Latu Menten, di Ruko Latu Menten, yang paling pojok pokoknya ya. Tinggal tanya BPD GBI, semua sudah tahu. Ya, mungkin seperti itulah tugas sederhana kita, yaitu kemanapun kita melangkah, setiap orang bisa mengetahui kabar baik dan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, dari studio BPD Jakarta, kami semua mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai ketemu di episode berikutnya. Kita ada pembahasan yang tidak kalah menarik. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Mari minum teh. Haleluya.